Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pembelajar semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan kelima ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan Anda sekalian tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan yang kelima ini tentu saya akan berbagi wawasan kembali. Wawasan terkait topik yang cukup menarik untuk kita diskusikan, yakni tentang implementasi kebijakan pendidikan, di mana materi ataupun topik yang akan kita diskusikan ini merupakan bagian dari salah satu siklus dari munculnya suatu kebijakan publik, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tahap pertama tentang identifikasi isu ataupun wacana publik. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana proses perumusan kebijakan publik itu sendiri. Nah, di dalam kebijakan publik tentu bagian ketiga ini penting karena bagian dari implementasi dari hasil perumusan kebijakan itu. Sebelum kita melanjutkan pada materi inti, seperti biasa untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita laksanakan dalam proses perkuliahan ini, kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Baiklah, para pembelajar semuanya, bisa Anda lihat di layar materi yang akan kita bahas, yaitu tentang implementasi kebijakan publik. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, implementasi kebijakan publik ataupun di dalamnya ada pendidikan. Ya. Yang perlu kita catat sebelum mengenal tentang apa itu implementasi kebijakan, paling tidak ada 3 hal ataupun 3 elemen penting terkait masalah kebijakan, yaitu harus ada pelaku kebijakan, artinya orang yang membuat kebijakan. Yang kedua ada lingkungan kebijakan, artinya siapa dan untuk siapa kebijakan itu dikeluarkan. Yang ketiga ada kebijakan publik, yaitu produk hukumnya, peraturannya. Jadi seperti yang minggu lalu kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada 3 domain, ada domain stakeholder, ada masyarakat, dan ada kebijakan itu sendiri. Nah, pelaku kebijakan ini tentu harus, ataupun 3 elemen penting ini tentu harus ada dalam proses munculnya kebijakan publik. Nah, untuk bisa memahami lebih dalam lagi, apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik itu merupakan bagian dalam bidang pendidikan yang dapat didefinisikan sebagai ambil bersama-sama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah. Jadi kalau kemarin kita singgung ada aktor resmi dan aktor tidak resmi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Dalam definisi lain menyebutkan, misalkan seperti halnya Sanusi, mengatakan bahwa kebijakan pendidikan itu merupakan proses menjalankan penyelenggaraan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, kebijakan pendidikan itu, implementasi kebijakan pendidikan itu adalah bukan sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pendidikan. Jadi bukan hanya ritual saja ataupun formalitas saja, melainkan lebih dari itu, seperti menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan dan siapa yang memperoleh sesuatu dari kebijakan pendidikan tersebut. Jadi harus betul-betul secara substantif itu bisa dirasakan oleh orang yang punya kepentingan terhadap kebijakan itu. Kemudian yang ketiga, pendapat lain mengatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan itu adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat ataupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan pendidikan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, seperti halnya proses dalam pelaksanaan keputusan kebijakan.
yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rangka keputusan kebijakan itu dibuat. Nah, tentu pengertian ataupun definisi implementasi kebijakan pendidikan ini seperti yang lalu-lalu saya sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa pemaknaan terhadap kebijakan itu sendiri bisa dimaknai dalam sudut pandang bahwa kebijakan itu sebagai sebuah seni, kebijakan pendidikan itu sebagai sebuah produk keilmuan, atau bahkan mungkin kebijakan itu dianggap sebagai suatu hakikat pelaksanaan dari keputusan. Nah, pengertian-pengertian implementasi tadi saya pikir itu mewakili pengertian kebijakan sebelumnya. Nah, tujuan dari adanya implementasi kebijakan itu, yang pertama itu yang jelas untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Begitu. Nah, ini penting. Ya, jadi sekali lagi, tujuan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sesuai dengan kegiatan pemerintah. Nah, kebijakan publik di bidang pendidikan mencakup standar nasional pendidikan. Nah, perlu dicatat, standar nasional pendidikan itu kan kurang lebih ada 8 ya. Ada standar isi, standar proses, standar apalagi keuangan, standar kurikulum, standar sarana prasarana, standar kelulusan, standar penilaian dan seterusnya. Nah, ini bagian-bagian penting dalam bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan terkait masalah pendidikan. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu fokus dalam perumusan suatu kebijakan dan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam kajian implementasi kajian pendidikan, terdapat beberapa rujukan teoritis tentang pentingnya implementasi pendidikan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sudiono, mengartikan bahwa to implement berarti to provide the mean for carrying out. Mengimplementasikan berarti melengkapi atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Dengan demikian bisa kita maknai bahwa implementasi ataupun mengimplementasikan itu sama dengan melaksanakan dari putusan kebijakan itu sendiri. Gitu ya. Nah, hal lain misalkan komponen-komponen yang bisa dibilang mempengaruhi unsur adanya sesuatu bisa disebut implementasi. Yang pertama, perlu ada penyusunan staf ataupun anggota ataupun orang-orang yang kemudian melaksanakan kebijakan itu. Siapa? Tim khusus yang mensosialisasikan, gitu ya. Jadi nggak mungkin yang namanya suatu kebijakan diputuskan kemudian tidak ada orang yang kemudian mengawal sebagai yang memegang kebijakan itu, yang bertanggung jawab atas kebijakan itu. Begitu. Kedua, menerjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan. Jadi ketika perumusan kebijakan itu berhasil dibuat dan dilegitimasi oleh stakeholder tertentu, maka harus ada dukungan dari stakeholder yang lain, karena berbicara tentang kebijakan, ini berbicara tentang kepentingan hidup orang banyak. Dan ini perlu ada penjabaran-penjabaran teknis supaya istilah-istilah lain dalam pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik. Begitu. Nah, sebab apa? Karena seperti yang kali di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa suatu keberhasilan rekomendasi kebijakan itu dibuat adalah ketika banyaknya dukungan. Ya. Ketika banyaknya dukungan, maka itu salah satu indikator kebijakan itu berhasil diterapkan. Yang ketiga, melakukan koordinasi terhadap sumber daya dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggung jawab dan antar para anggota serta hubungan antar anggota. Jadi
supaya mendapatkan feedback, ya, timbal balik atas kebijakan pendidikan yang kita buat dalam proses implementasinya, maka harus dinilai, harus dievaluasi. Jadi antara 3 domain tadi, antara pelaku, antara peraturan sebagai kebijakan dan masyarakatnya itu harus saling berkoordinasi. Jangan kemudian ketika sesuatu dikeluarkan kebijakan itu tanpa ada sosialisasi, tanpa ada ketegasan informasi dan lain sebagainya, sehingga membuat ambigu masyarakat. Kenapa ini kebijakan muncul tiba-tiba masyarakat terikat dengan kebijakan tersebut padahal masyarakat belum mengerti, misalkan. Begitu ya. Jadi harus ada koordinasi yang baik, komunikasi yang baik untuk bisa berhasilnya kebijakan pendidikan itu diimplementasikan. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh dampak kebijakan. Jadi harus dicatat bahwa ciri dari implementasi kebijakan itu adalah penanggung jawab utama terhadap pelaksanaan kebijakan itu harus ada yang memegang. Gitu. Jadi ketika ada kebijakan tentang saluran dana BOS diperbolehkan untuk anggaran kuota internet bagi guru dan murid, sebagai contoh kasus, maka harus ada orang yang kemudian bertanggung jawab melaksanakan kebijakan itu. Gitu ya, jadi tidak boleh lepas tangan ketika kebijakan dikeluarkan, maka orang yang kemudian memutuskan itu lari. Tidak boleh. Nah, itu saya gambarkan dalam skema berikut ini. Jadi ketika kebijakan pendidikan itu dibuat, tata aturan implementasinya harus hierarkis, harus sistematis. Seperti yang nampak pada gambar ini. Pertama, ketika kebijakan sudah dibuat, diputuskan, maka buatlah suatu program yang jelas. Kemudian yang kedua, buatlah proyek apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, buatlah satu kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan dari adanya kebijakan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, dari proses implementasi kebijakan itu sendiri adalah pemanfaat, pengguna, user, ataupun orang yang kemudian memiliki dampak dari benefit dikeluarkannya kebijakan pendidikan itu sendiri. Ya, jadi harus berdampak, jangan kemudian ketika dilaksanakan ataupun diimplementasi itu kebijakan, si pengguna tidak merasakan adanya kebijakan itu sendiri. Jadi sia-sia kalau saya katakan. Kalau sampai tidak memberikan manfaat. Nah, ini dalam proses implementasi kebijakan tentu ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Jadi gak mungkin lah kalau satu kebijakan diputuskan hari ini maka secara keseluruhan paham semua ataupun berhasil secara total. Nggak mungkin. Pasti ada proses adaptasi dalam mengeluarkan implementasi kebijakan itu sendiri. Jadi langkahnya yang pertama yang harus dilakukan adalah sosialisasi kebijakan. Sekurang-kurangnya di antara 0 sampai 6 bulan untuk mensosialisasikan satu kebijakan. Jadi tidak super dadakan. Ya, syukur-syukur dalam 1 bulan bisa cepat, gitu ya. Kalau masyarakatnya kemudian melek informasi pasti cepat. Tapi kalau masyarakatnya acuh tak acuh, pasti lama sosialisasinya. Yang kedua, penerapan kebijakan tanpa sanksi. Nah, ini ada batas toleransi dulu. Ya, sekitar 6 sampai 12 bulan. Ini perlu ada kebijakan yang disosialisasikan itu cenderung tidak mudah diterima oleh masyarakat, maka ada rukhsahnya dulu lah untuk tahap awal. Jadi tanpa ada sanksi terlebih dahulu, masih bentuk peringatan-peringatan. Kemudian yang ketiga, ada penerapan dengan sanksi disertai pengawasan dan pengendalian. Nah, ketika ada proses tahapan peringatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah masif ataupun orang yang berkepentingan sudah masif, maka perlu diterapkan adanya sanksi dalam rangka untuk menjaga agar kebijakan yang telah dibuat itu terlaksana dengan baik. Nah, ketika sudah masuk pada tahap ketiga itu, maka terakhir langkahnya adalah mengevaluasi kebijakan itu. Ketika
kebijakan itu sudah melahirkan ataupun memberikan nilai sanksi. Kenapa? Karena mengikat siapa saja yang kemudian terkena aturan itu ataupun kebijakan itu. Nah, ini kira-kira terkait implementasi dari adanya kebijakan pendidikan. Nah, tentu dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, seperti yang disampaikan oleh Arif Rahman, ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, implementasi kebijakan tersebut tentu akan menghasilkan keberhasilan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, paling tidak minimal ada 3 faktor yang dapat menentukan kegagalan dan atau keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Faktor yang pertama adalah terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan. Ya, kalau perumusan kebijakannya ini asal-asalan, maka akan gagal dalam proses implementasinya. Tapi kalau sudah dirumuskan secara matang, maka implementasinya akan berhasil. Kemudian yang kedua, faktor yang terletak pada personil pelaksana. Nah, sekalipun kebijakan pendidikan itu dirumuskan dengan baik, tapi kalau orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan implementasi kebijakan itu tidak sadar dan tidak taat terhadap kebijakan itu, maka tidak akan berhasil. Kecuali sebaliknya. Kemudian yang ketiga, faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana. Jadi sistem organisasi pelaksana itu artinya orang yang membuat keputusan itu ataupun pengambil keputusan itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian lembaga yang dengan sengaja tidak mensosialisasikan, tidak punya integritas dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan, maka sudah dipastikan itu akan merusak dan mencederai adanya kebijakan itu sendiri. Sehingga dalam implementasinya akan kacau balau. Begitu. Ketika pemerintah contoh menganjurkan pakai masker dalam proses implementasi kebijakan pendidikan di sekolah misalkan. Tapi ketika warga masyarakat akademik mengabaikan karena tidak ada ketegasan dari orang yang kemudian si pelaksana kebijakan itu sendiri, maka mustahil itu akan berhasil. Maka orang akan mengabaikan ngapain pakai masker begitu. Orang yang kemudian menyuruhnya juga misalkan tidak menggunakan masker, nah itu akan fatal. Nah, paling tidak dalam proses implementasi kebijakan itu ada beberapa pendekatan agar kebijakan itu mudah diterima oleh masyarakat dan cepat diterima oleh masyarakat. Yang pertama ada pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural ini pendekatan vertikal yang sifatnya kelembagaan. Misalkan ketika pemerintah hari ini informasi terbaru kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud misalkan tentang bantuan kuota internet bagi guru, dosen, siswa, dan mahasiswa. Nah, itu pasti dilakukan melalui pendekatan struktural, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kemudian sampai ke tingkat satuan pendidikan. Bahkan itu sudah masih dilakukan. Itu kebijakan secara lisan, meskipun secara tertulisnya belum disampaikan kepada pihak sekolah. Kemudian yang kedua ada pendekatan prosedural dan manajerial. Nah, pendekatan ini lebih mengacu pada aspek kemampuan seni seorang pemangku kebijakan untuk memberikan informasi, untuk memberikan sosialisasi tentang apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dipatuhi oleh masyarakat tentang munculnya kebijakan itu sendiri. Pasti ini dilakukan dengan cara termanage dengan baik, dengan memberdayakan sumber daya yang lain. Jadi ada semacam strategi-strateginya, mulai dari planningnya, organizing, executing, dan controllingnya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan perilaku. Nah, dalam pendekatan perilaku ini lebih pada pendekatan behavior, pendekatan sikap, artinya pendekatan emosional yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh misalkan ketika pemerintah mewajibkan masyarakatnya untuk mengenakan masker, dalam rangka physical distancing misalkan, tapi masyarakatnya malah acuh tak acuh, cuek, tidak menggunakan masker, maka ada pendekatan emosional, pendekatan kemanusiaan.
tidak main hukum, tidak main sanksi, gitu. Tapi dengan cara-cara lain yang sekiranya mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian yang keempat ada pendekatan politik. Nah, kalau pendekatan politik berarti sudah masuk ke wilayah kepentingan, begitu ya. Jadi kalau misalkan masyarakat sangat sulit di suatu wilayah untuk menggunakan masker, maka dekati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh publik ataupun orang-orang berpengaruh supaya mereka mau memakai masker yang kemudian dianjurkan dan diwajibkan oleh pemerintah. Itu sebagai contoh kasus. Nah, itu kiranya 4 pendekatan dalam rangka implementasi suatu kebijakan. Nah, agar implementasi kebijakan suatu pendidikan itu berjalan dengan lancar dan sukses, maka perlu dianalisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil, dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan. Ya, itu dukungan lain. Nah, kegagalan implementasi suatu kebijakan dapat timbul dari informasi, isi kebijakan, dukungan, pembagian potensi, hukum yang proporsional. Itu penting. Kenapa? Karena berbicara tentang dana pendukung proporsional, ini akan berkaitan tentang efektivitas pembiayaan munculnya kebijakan itu. Gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Implementasi yang lain sebagai faktor penentunya adalah adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Ya, selain tujuan, ada biaya, ada program. Kedua, ada target kelompok pelaksana. Kemudian ketiga, ada siapa unsur pelaksananya. Nah, faktor penentu implementasi yang lain seperti yang disampaikan oleh Greenlee, dia menyatakan isi dari kebijakan harus ada. Aspek konteks lingkungan implementasi juga harus jelas. Gitu. Keberhasilan implementasi kebijakan harus memperhatikan policy stakeholder, kebijakan pemimpin. Ya, pemangku kepentingan. Policy environment, konteks khusus kejadian di sekeliling kebijakan yang mempengaruhi. Hanya lingkungannya harus diperhatikan. Yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan diantaranya seperti faktor dukungan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, karakteristik pelaksana kebijakan, kemudian daya tanggap masyarakat, kemudian keempat, kemampuan untuk menyesuaikan diri, adaptasi. Nah, itu. Seperti Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti apa? Perspektif oleh masyarakat. Begitu. Perspektif kepatuhan ini dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, karena dilaksanakan oleh masyarakat, maka masyarakat harus taat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pelaksana kebijakan ataupun pemangku kebijakan. Kelancaran rutinitas ketiadaan persoalan. Jadi tidak ada gap, tidak ada konflik interest antara masyarakat dengan kebijakan itu ataupun dengan pelaksana kebijakan. Yang ketiga, adanya kinerja yang begitu. Ya. Kemudian berikutnya dalam proses penentu faktor implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh rumusan kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan. Jadi jangan asal-asalan. Gitu ya. Ada faktor yang terletak pada personel pelaksana dan terletak pada sistem organisasi pelaksanaan. Nah, itu kira-kira faktor penentu implementasi kebijakan. Dari berbagai macam pendapat dapat disimpulkan bahwa faktor penentu implementasi kebijakan terletak pada satu isi kebijakan. Gitu ya. Itu yang harus dilakukan di dalam proses penentuan implementasi kebijakan. Kemudian berikutnya, sumber daya pelaksana kebijakan. Memiliki manajerial, politik, dan komitmen yang baik. Adanya dukungan, itu juga penting. Begitu. Nah, contoh dari implementasi kebijakan pendidikan kita, ini seperti yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Atau ada juga kalau dalam ruang lingkup Kabupaten Purwakarta ada Perda Nomor 2 Tahun 2007, itu juga perlu dianalisa oleh kita. Dan proses implementasinya sesuai atau tidak. Ya, ini contoh bab yang ada dalam PP nomor 17 tahun 2010 tentang proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, yang akan kita nanti perlu dianalisa
di dalam kebijakan ruang lingkup Kabupaten Purwakarta adalah Perda nomor 2 tahun 2007 sebagai bahan ujian tengah semester kita. Dan setelah hasil ujian semester ini dianalisis materi ini, maka kita akan rekomendasikan hasil analisa kita kepada pemangku kepentingan. Siapa itu? Salah satunya adalah DPRD Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu nanti Anda silakan analisa, dan tentu teknik-teknik analisanya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya untuk itu saya inginkan kepada Anda untuk bisa download lebih dahulu tentang Perda nomor 2 tahun 2007 dan Perda nomor 24 tahun 2009 tentang wajib belajar DTA. Kalau Perda 2 tahun 2007 tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Purwakarta, kalau Perda nomor 24 tahun 2009 tentang wajib belajar DTA. Nah, itu dua perda dan satu perbuk yang sekiranya perlu kita analisa apakah itu masih relevan ataupun tidak. Begitu barangkali. Nah, ini sebagai contoh nih, ada di pasal 10 di Perda nomor 2 tahun 2007. Setiap tenaga pendidikan berhak untuk mendapatkan rasa aman, bla bla bla, sampai yang menarik itu di poin 1B-nya itu. Memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, dan kesejahteraan yang layak dan wajar. Nah, kemudian poin 3 coba dilihat, itu kepada tenaga pendidik non-PNS yang diangkat oleh Bupati diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati. Nah, ini menarik untuk dianalisa. Bagaimana implementasinya? Sudah berjalankah atau tidak? Dan nilai manfaatnya sudah betul dirasakan oleh masyarakat, apalagi guru misalkan. Perkuliahan kita di pertemuan yang kelima ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.